Oke, sudah. Selamat sore. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam. Ini dari Prodi TI atau Sistem Informasi, apa kemarin? Teknologi Informasi ya jurusannya? Iya, Bu, Teknologi Informasi. Saya enggak, Bu. Oh, Saya dari dari jurusan? manajemen. Oh, manajemen. Iya. Oke, saya yang pertama mau, yang hari ini kita bahasnya ke prediksi ya, atau regresi. Biasanya seringnya disebut dengan regresi, tapi saya seringnya nyebut prediksi output angka kontinu. Saya mulai presentasi. Sudah kelihatan presentasinya? Sudah, Bu. Oke. Waktu saya yang ngisi materi dulu, saya pernah ngasih perbedaan nanti kalau metode pakai yang supervised learning atau unsupervised learning, yaitu nah ini, dimana nanti kalau kita ini ke sini nomor 1, baik pertemuan yang hari ini nanti ataupun minggu depan lagi hari Rabu, jamnya sama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Nah, yang hari ini kita membahasnya ke prediksi atau yang output angka kontinu, seringnya disebut dengan regresi, atau saya sebutnya prediksi. Nah, bentar lagi kayaknya ada yang masuk. Oke. Nah, saya presentasi lagi. Kalau ini berarti apa yang harus diperhatikan, supervised learning itu kita harus tahu target. Misalkan di sini targetnya adalah ini, harga beras sembako atau harga beras premium atau harga beras dari penggilingan. Berarti nanti X-nya apa? Karena pada saat kita mau melakukan pembuatan model terkait machine learning itu harus tahu X dan Y itu ya. X-nya misalkan bisa berdasarkan harga apa ini, harga tukar rupiah bisa. Terus loh misalkan kalau kita ngambil datanya, kapan hari saya pernah nyebutkan data yang bisa kita ambil itu mulai dari sini, dari data.go.id atau dari data.jakarta.go.id atau data dari data.bandung.go.id. Nah, saya seringnya yang ini dari Badan Pusat Statistik. Misalkan saya ambil dari sini. Nah, data harga beras. Nanti biasanya di sini ada pilihan dari BPS atau ini dari apa ini? hargapangan.id. Terus ada lagi enggak ya? Dari ini Kemendak atau Daging Surabaya. Nah, kalau Haman mau fokus, oh saya mau dari BPS saja ya, udah kita ambil dari BPS. Dari BPS ini juga macam-macam. Ada yang dari penggilingan, misalkan saya klik yang ini. Yang pertama pokoknya harus tahu Y-nya. Y-nya misalkan harga beras. Nah, kalau yang ini itu kan langsung di sini ada judul bahwa harga beras di tingkat perdagangan atau di tingkat grosir mulai tahun 2010 sampai 2020. Nah, kalau kita mau memprediksi dengan menggunakan metode, contoh ya, ini tadi saya nggak nyebutkan metodenya, misalkan saya mau menggunakan metode yang supervised learning. Nah, itu juga harus tahu metodenya.
Misal, kalau tadi outputnya adalah harga apa tadi? Harga beras. Kan pilihannya berarti yang bisa menampilkan angka kontinu. Oh, contohnya biasanya saya pakai regresi linier. Oh, contohnya misalkan saya pakai ini, jaringan saraf tiruan yang SVM, atau jaringan saraf tiruan yang big propagation, kayak gitu, yang ini. Nah, harus tahu Y-nya tadi. Nah, metode mana yang cocok ya harus kita sesuaikan. Kalau model KNN, naive Bayes, terus regresi logistik, terus decision tree, ini seringnya berupa kelas, atau kalau misalkan misalkan bahasa Python kan data yang mau dibaca kan rata-rata datanya harus dalam bentuk angka. Nah, angka yang berupa ordinal berarti kelas itu. Angka ordinal atau kategori yang berupa 1 artinya apa, 0 artinya apa, itu menggunakan metode klasifikasi ya. Contohnya tadi regresi logistik, naive Bayes atau KNN. Berhubung tadi saya misalkan contohnya adalah Y-nya adalah harga beras, nah ini kan angka kontinu. Ini juga angka kontinu. Ini juga angka kontinu. Berarti kita pilih salah satu ini tadi. Mau yang regresi linier atau yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang mau saya tanyakan, kalian ini semester berapa? Semester 3, Bu. Semester 7, Bu. Oh, semester 7. Ada yang semester 3. Tapi yang nggak asing, intinya terkait data, intinya nggak asing kan ya? Maksudnya saya ngomong data ini nggak asing kan ya? Enggak, Bu. Oke. Aman, Bu, aman. Oke. Jadi yang pertama, ini data yang kita punya ini, kita harus rubah dulu dalam bentuk data yang bisa dibaca, diolah. Kan ini datanya itu masih dalam seperti ini. Jadi logikanya kalau kita orang teknologi informasi atau mungkin di TI atau teknik informatika itu seringnya kalau misalkan kita mau nambah data harga beras tahun 2022 bulan Januari, kan tidak mungkin nambah kolom, tidak ada, tidak mungkin nambah kolom. Yang benar adalah kita harus nambah itu nambah di baris. Jadi misal ini saya download ya, saya unduh dalam bentuk Excel aja. Oke, saya dapat nih filenya, saya tampilkan. Nah, ini datanya. Kalau dalam orang intinya TI atau yang berhubungan di teknik informatika atau teknologi informasi, kalau kita mau nambah data, misalkan ini kan terakhir adalah, nah, saya geser dulu. Nah, ini kan terakhir bulan Juli 2020. Misal saya mau nambah, yaitu tahun 2000, masih sama ya, ini 2020, cuma bulannya, bulan Agustus, terus Agustus, September, terus Oktober, terus November, kemudian Desember, terus nambah tahun lagi, 2021. Nah, kalau di Excel memang bisa seperti ini. Nambah di kolom kayak gini bisa. Tapi dalam ilmu kita, orang TI itu enggak ada ceritanya nambah kolom ke sini, itu enggak ada. Kalau dalam bahasa query, itu kan nambah data ya, insert, itu dia masuknya dalam bentuk baris. Insert into itu kan masuknya dalam bentuk baris. Contoh tadi kolomnya adalah bulan misalkan. Kolomnya adalah tahun. Kolomnya adalah harga. Maka pada saat kita mau insert into perintahnya dalam query ya, atau basis data, itu yang benar ya kita nambahnya itu dapatnya baris. Misalkan tadi terakhir adalah di tahun 2000.
2020 bulan Juli, terus tahun 2020 harganya adalah 12.213. Berarti kalau kita nambah, misalkan perintahnya insert into, ini tabelnya apa, ya nambahnya pastinya dapatnya baris. Nggak ada ceritanya nambah kolom kayak gini. Nggak ada perintah nambah kolom. Kalau nambah kolom itu berarti alter, tabel, kita add kolom. Kayak gini. Nah, beda perintah. Kalau ini tuh nambah kolom, hanya struktur. Sedangkan kalau kita mau ngisi data, nambah data, bukan nambah kolom yang berupa kolom seperti ini. Kan kita tujuannya nambah data itu berarti dapatnya baris. Maka data ini wajib diolah dulu. Jadi di tahapan sebelumnya, sebelum ke sini tadi, nah ini, kita harus menentukan datanya dulu, X-nya apa, Y-nya apa, dan terutama datanya harus disesuaikan kira-kira pada saat kita mau membaca data itu ke bahasa pemrograman. Apapun itu nanti tetap harus tahu bahwa tabel itu menunjukkan kriteria atau atribut, atau nama lain di sini adalah fitur. Jadi orang pasti tahu bahwa X itu identiknya adalah atribut atau fitur atau parameter. Nama lainnya seperti itu. Jadi rata-rata kalau kita sudah misalkan sudah pernah misalnya melakukan penelitian di bidang ini, maka tidak akan langsung tiba-tiba saya ini menggunakan metode ini, enggak. Dia ada kronologinya. Kronologinya, datanya seperti ini. Terus setelah itu kalau datanya masih mentah itu ya kayak gini, ini mentah. Tapi kalau sudah matang, contoh data yang sudah matang itu biasanya dari Kaggle. Ya, contohkan misalkan dari Kaggle, data emas. Maaf, Kaggle itu ini. Inggrisnya gold. Ini harga gold. Mau ambil yang bawah atau atas nanti bisa dicek aja kolom-kolomnya. Kalau dari Kaggle itu sudah tinggal make, enaknya gitu. Nah, kalau dari Kaggle sudah tinggal make, nah ini ada kolom open, kolom high, kolom low. Nah, kita download aja misalkan. Ini biasanya butuh login dulu. Nah, saya login dulu. Nah, saya download. Nah, oke, saya tampilkan. Nah, kalau dari Kaggle, dia sudah dalam bentuk kolom-kolom. Jadi misalkan saya mau memprediksi close. Nih. Berarti ini adalah Y. Terus berdasarkan apa nih? Nah, misalkan berdasarkan open atau high atau low. Itu kalau kita mau menggunakan X-nya 3 ini. Misal kalau saya berdasarkan waktu. Nah, waktu ini kan ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Jadi harus diperhatikan. Oh, berarti kalau saya berdasarkan waktu, ini ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Berarti saya mau ngambil yang mana? Yang bulankah? Yang tanggalkah? Atau yang tahun saja? Nah, itu juga harus diperhatikan X-nya. Nggak mungkin kalau kita langsung ini dipakai semua. Karena ini ada value, ada nilai tanggal sendiri, ada nilai bulan sendiri, ada nilai tahun sendiri. Jadi kalau mau ini yang dipakai, waktu tetap harus memperhatikan tanggal, bulan, tahun. Sedangkan kalau ini yang dipakai tetap berdasarkan ini, hanya digunakan urutan saja. Jadi angka ini nggak akan dihitung. Itu bedanya. Kalau X itu pasti akan masuk dihitung. Contoh, kita mau menggunakan regresi linier ya. Saya tampilkan rumusnya regresi linier. Bentar.
tampil. Excel saya ini kenapa? Bentar. Nggak mau. Oh, sudah. Yang ini nggak mau. Itu mohon maaf Bu, yang sharing-sharing itu di hide aja Bu. Nah, Ini, di user. oh iya, bentar. Nah, udah. Kok nggak mau digeser, susah. Udah. Nah, kalau nanti yang namanya X dan Y itu saling berkaitan karena ini apa ya, ada rumusnya, ada hitungannya. Jadi kalau hanya urutan nanti dia nggak ada hitungan masuk di rumusnya. Tapi yang namanya X itu pasti akan dihitung rumusnya ini. Contoh kalau X-nya 1, ini rumusnya. Jadi X-nya 1, misalkan X-nya adalah ini tadi data yang saya pakai, yang data emas misalkan. X-nya adalah open, ya udah. Open ini dihitung sebagai X, Y-nya adalah close. Seperti itu. Nah, cara ngitungnya gimana? Dia prosesnya adalah mencari nilai persamaan ya. Persamaan yaitu ada nilai B0 sama B1. B0-nya adalah konstanta, saya nyebutnya konstanta karena biasanya di matematika ini namanya konstanta B0. Terus B1-nya adalah koefisien. Tapi kalau dalam ilmu data science kita bahas regresi linear, terutama regresi linear, ada istilah slope sama ada istilah apa sama slope atau interception, saya agak lupa ya, intercept atau interception ya. Nah, itu istilahnya B0. Terus yang B1 tetap disebut dengan koefisien. Jadi data yang kita punya, misalkan data emas ini, misal ya saya contohkan, ini saya punya open sama close, X-nya ini, Y-nya ini. Kalau X-nya hanya 1. Nah, nanti data ini misalkan saya copy, nah, saya anggap, saya simpan dalam bentuk Excel. Nah, misalkan X-nya adalah open, Y-nya adalah close, kita tinggal menghitung berdasarkan rumus ini tadi. Oh, rumusnya adalah mencari B1 dulu urut-urutannya. Berarti Y dikurangi bar. Y bar di sini adalah nilai rata-rata Y dikalikan X min X bar. X di sini adalah X-nya, X bar rata-rata. Ini misalkan saya copy rumusnya. Nanti saya akan menunjukkan menggunakan bahasa Python ya. Apa kalau boleh tahu di tempat sampean untuk teknologi informasi bahasa yang sudah dipelajari apa? Python Bu. Saya tunjukkan hasilnya, insya Allah nggak beda jauh. Biasanya beda komanya dikit gitu. Nah, kalau kita punya data, nah data ini kita pertama kali itu mencari B1. B1-nya misal ini saya gunakan semua. Saya gunakan semua sebagai data training. Kan kalau kita mau melakukan pembuatan ini tahapannya, ini kan data setelah dilakukan pengolahan atau perbaikan dan sebagainya, itu kita membuat model. Nah, saat membuat model itu ada istilah data latte, terus habis dilakukan pembuatan model, kita melakukan evaluasi. Evaluasinya kok enggak tampil. Sini, evaluasi. Nah, evaluasi yang kita lakukan tergantung apa yang kita hasilkan. Misalkan Y di sini adalah angka kontinu, berarti nanti evaluasinya bisa menggunakan selisih error. Ya, selisih error itu rumusnya banyak.
Pokoknya yang terpenting mencarinya itu bukan akurasi, bukan, tapi selisih error. Karena outputnya angka kontinu. Berarti misalkan kalau data yang kita punya ini tadi kita gunakan semua, ya nggak apa-apa. Atau dibagi, yang biasanya saya bagi itu ya sesuai perintah yang ada di Python, di split saja. Saya ngikuti nanti splitnya sesuai random dari data yang pokoknya data sudah saya panggil, nanti di situ ada proses split, ya udah saya ngikuti data splitnya udah dari pembagian scalarnya itu, fungsi yang saya panggil. Nah, kalau misalkan ini yang saya pakai sebagai training testingnya, ini saya bagi manual, ya harus disamakan biar nanti kita tahu, oh rumus yang kita peroleh dengan menghitung di Excel apakah sama seperti yang hasil di bahasa Python. Itu tujuannya, agar intinya kalau kita mau membuat model itu tahu model yang kita hasilkan itu apa ya. Misalkan ini kan total datanya tadi 1.700, saya scroll lagi ke bawah, 1.718 karena kolomnya nama tadi ikut, berarti kan 1.718. Nah, kalau kita bagi, nah sebelum mencari rata-rata dan sebagainya ya, saya bagi dulu total data, saya bagi dulu tadi. Nah, 1.718, berarti kalau kita pakai trainingnya 80%, berarti ya kita kalikan. Nah, ini kan koma. Misalkan kita gunakan yang ini 1.375. Ya, hitung-hitungannya. Berarti tesnya saya langsung kurangi. Nah, berarti tesnya 343. Hitung-hitungannya saya pakai langsung di bawahnya. Yang bawah ya. Yang bawah berarti berapa tadi ya, saya lupa, 1.375, berarti urut-urutannya 1.376. Nah, ini ya, sampai sini. Jadi ini adalah data, ini sampai ke atas, itu data training. Jadi ini saya kasih jarak, atau saya tulisi, jadi ini adalah data training. Kalau kita cek, ya, saya tulis di sini training. Nah, tadi tesnya mulai dari sini sampai ke bawah. Kita cek jumlahnya benar nggak? Saya tulis testing. Kita cek jumlahnya. Tadi 300 berapa tadi? 340 berapa gitu. 143. Sama. Udah. Berarti kita harus mencari rata-rata dari data training saja. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan trainingnya 1.375, berarti X data training, saya tekankan di sini training, sama Y data training. Oke, saya hitung. Maaf, rumusnya saya taruh di sini. Average karena datanya tadi sudah saya kasih keterangan di sampingnya, nanti pokoknya nggak boleh melebihi batas 13.000. Kok 13.000 berapa tadi ya? 1.375. Nah, ke Blazor. Nah, ini batasnya sampai sini. Saya kunci biar nanti enggak geser. Nah, saya cukup geser ini aja. Cuma kolomnya dibedakan. Untuk Y-nya itu D. Nah, enaknya kalau pakai Excel kayak gitu. Udah, setelah ketemu kita masukkan rumus B-nya. B1 rumusnya adalah sigma ya. Oh ya, maaf. Berarti ini saya buat kolom dulu. Bentar, ini butuh kolom. Yaitu Y dikurangi rata-rata. Ini rata. X juga gitu. X dikurangi
data. Ini Y-nya, maaf, ini Y dikurangi Y rata-ratanya di sini. Saya kunci, nah, kita geser ke bawah, jangan sampai melebihi 1.300 tadi. Nah, di sini 1.300 di sini. Terus berikutnya yang X juga sama dengan X dikurangi rata-rata X. Nah, terus kita tinggal menghitung. Ini kan nanti kalau butuh kuadrat, ini saya kuadratkan. G kuadrat. Maaf, ini nggak usah sama dengan 2 Oke. Ini kita mulai ngitung perkaliannya. Ini perlu dikalikan. Saya nambah kolom lagi. Ini perkalian F kali G. Bisa baca rumusnya ya. Kalau memang informatika itu enggak hanya membuat program, tapi sebenarnya ya berkaitan kayak gini, matematikanya ada di kayak di metode-metode itu tadi. Untuk rumus itu harus dihafalkan apa bagaimana ya, Bu? Gimana? Untuk rumus harus dihafalkan atau Enggak harus nggak harus ya? dihafal. Enggak. Dilihat Kita saja bisa, gitu ya? intinya kalau kita mau pakai metode ini kan ada algoritmanya. Ya udah kita ikuti algoritmanya aja, nggak harus dihafal. Oke, sudah selesai ini prosesnya. Saya taruh di sini biar nggak geser banyak. Tinggal menghitung. Ini kan kita ada simbol sigma. Kalau sigma itu berarti hasil penjumlahan. Jadi hasil kali ini tadi F dikalikan G, ini di sigma. Jadi kita zoom. Sebenarnya ini bisa diambil dari sini, kan dia hanya merubah kolom ya sama fungsinya. Saya ambilkan, tulis di sini. Yaitu dapatnya zoom, kolomnya ini tadi, kolom apa ini? Sebelum J itu I atau H ya? I. Iya. Iya. I. Nah, udah. Ini dapatnya. Jadi ini adalah yang atas. Y-1 bar itu yang kolom F. Terus X bar, kan itu ada kurung, berarti dikerjakan dulu. Nah, itu kolom G. Terus habis itu kolom dari F dan G dikalikan, itu dapat I. Nah, ini dijumlah kalau ada simbol sigma. Hasilnya di sini. Terus, ini kan saya ngomongnya B1 ya. Nah, itu ada pembagian hasil kuadrat. Nah, ini hasil kuadrat itu di kolom G tadi dikuadratkan. Hasilnya ini tinggal di sigma. Berarti saya tulis, saya copy lagi rumusnya. Tinggal merubah kolom, yaitu kolom H. Terus kita lakukan pembagian kolom atas bagi kolom bawah. Nah, ini dapatnya B1. 0,994. Terus
B0-nya kita ikuti rumus, yaitu rata-rata itu yang ini Y dikurangi B1 dikalikan rata-rata. Nah, maka persamaannya adalah biasanya disimbolkan dengan Y aksen boleh, atau biasanya itu F. Ini F itu artinya forecast. Nah, saya buat Y aksen, persamaannya adalah Y0 0,0658 25. Saya tulis lengkap dulu aja biar selisih banyak atau enggak dari programnya, ditambah 0,999474 X. Nah, saya langsung tulis X gini aja. Ini persamaannya. Mari kita masukkan ke program. Kalau di program ya nanti misalkan bacanya ya kita sesuaikan dengan yang sudah kita hitung. Data ini tadi masih dalam bentuk Excel. Kalau yang sudah dalam bentuk CSV yang ini, misalkan yang ini aja, saya taruh di sama-sama. Saya nggak pernah nyeting lokasi ya. Jadi biasanya saya file CSV dengan file Jupyter Notebook-nya itu saya taruh di C. Ya. Ini tadi filenya, file CSV-nya. Saya taruh di C. Misalkan ini prediksi emas. Nah, nanti saya taruh di sini data data Excel ataupun data atau program Jupyter Notebook-nya. Saya aktifkan dulu. Tadi diprediksi emas. Nah, saya buatnya langsung dalam satu folder sini biar memudahkan baca datanya ini. Kalau membukanya kan langsung ditulis nama file dan ekstensinya lebih cepat gitu daripada harus nulis direktorinya, itu kadang nanti takut salah juga di mana letaknya. Nah, kayak gitu. Karena datanya tadi dalam bentuk file CSV, kita import dulu Pandas. Butuh Pandas karena ya library yang berkaitan dengan data, baik itu nanti dalam file CSV, file TXT, atau file PDF, itu biasanya pakai Pandas. Terus saya mau manggil data kan harus ditampung. Nah, ditampung di mana? Misalkan saya tampung di D, variabelnya red CSV. Saya tuliskan file lengkapnya dulu. Harus dilengkapi dengan ekstensi. Nah, kalau mau ngecek, biasanya saya itu ngecek datanya ini sudah benar-benar terbaca dalam file ini itu dalam bentuk tipe angka atau dalam bentuk file tipe string, itu perlu diketahui. Jadi biasanya saya ini untuk ngecek dia nanti ada yang dalam bentuk teks atau enggak gitu. Tujuannya karena di bahasa MATLAB ataupun di bahasa Python itu data yang mau diproses itu rata-rata harus dalam bentuk angka semua. Misalkan ada yang dalam bentuk teks, contohnya misalkan penelitiannya terkait sentimen analisis, tetap nanti ada proses merubah teksnya ke bentuk angka. Namanya itu biasanya ada ekstraksi fitur yang paling mudah ya menggunakan TF-IDF kayak gitu. Itu contoh kalau datanya dalam bentuk teks. Saya cek dulu. Nah, udah kayak gini, berarti data masih dalam bentuk objek, berarti string kalau objek itu. Ini tadi yang saya pakai kan open sama close ya. Jadi nanti yang kita baca ya hanya open sama close. Baris sama kolomnya nanti kita lihat di Excel tadi. Ini data yang mau kita baca udah terbaca angka, langsung saja kita tentukan X dan Y yang dipakai training ya. Jadi X train tadi ada di kolom ke
satu urut-urutannya atau indeksnya dimulai dari 0. Jadi ini dianggap indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, dan seterusnya. Jadi kita harus mengikuti indeks dimulai dari 0. Kita mengambil itu bisa menggunakan kayak gini, data.ilog, barisnya kita sesuaikan, yaitu baris mulai dari awal sampai tadi yang kita gunakan yaitu ya 1375. Berarti bacanya di sini ya 1375. Kan indeks dimulai dari 0 ya, baris itu juga gitu. Terus ini gini ya, saya contohkan, misalkan saya ilustrasikan di sini, nanti nggak usah di running dulu. Misal saya punya X, saya nulis kayak gini. X itu nilainya antara, kan saya pakai beli saja. Saya punya X itu nilainya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan kayak gini. Ini jumlah datanya, totalnya kan ada 7. Misalkan kalau saya nulis kayak gini. X kurung siku titik 24, maka yang akan ditampilkan, nah, ini kalau misalkan saya nulis kayak gini, misalkan ini ya, print kayak gini, maka ini hasilnya, nah, hasilnya saya buat dalam bentuk komentar, komentarnya itu pagar, nah, hasilnya adalah mulai dari 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, kayak gini. Jadi 4 ini nggak akan ikut. Jadi harusnya kalau 4 kan mulai dari sini ya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Tapi di sini nggak akan dihitung 4 itu. Jadi dia tetap bacanya 1, 2, 3, 4. Indeksnya dari 0 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami maksud saya? Paham, Bu? Oke. Nah, ini saya komentar lagi karena saya nggak menggunakan ini. Terus ini 130.375 itu tadi kan total ya, total. Nah, nanti kita cek benar enggak sebelum masuk ke proses trainingnya, nanti saya cek dulu benar enggak data yang saya pakai sudah 1.375. Karena harus saya sesuaikan dengan di sini, benar enggak hitungan kita ini loh, maksudnya tujuannya gitu. Antara yang kita hitung di Excel dengan nanti di program sama atau enggak. Terus kolomnya hanya diambil satu. Terus Y trennya, titik ilog, semua baris dari awal sampai 1375, kolom 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kolom 4. Oke, saya coba cek bentuknya. In, trend, saya buat tab aja. Trend.set. Udah benar 1375. Udah. Kalau kayak gini berarti saya komentar lagi. Berarti kita tinggal melakukan pemanggilan model dari regresi linier. Kalau model regresi linier, saya itu nggak pernah menghafal coding. Jadi misalkan, oh saya butuh library apa yang sekiranya apa panjang gitu, saya nggak pernah menghafal. Jadi biasanya kalau saya butuh ini library regresi linier. Tadi kan saya mau menggunakan metode regresi linier. Nah ini, menggunakan metode regresi linier. Bentar. Nah, ini. Berarti ya kita harus manggil library-nya. Misalnya saya kalau nyarinya itu pasti di Scarlet, regresi linier. Ini library-nya pasti dikasih contoh. Nah, ini dikasih contoh.
Terus kita tinggal panggil library dan manggil fungsi. Ini fungsinya harus dipanggil agar bisa dilakukan training. Misalkan fungsinya saya simpan di variabel lr. Nah, ini caranya manggil fungsi. Terus untuk proses training ada fungsinya adalah fit. Jadi metode apapun fungsinya adalah fit. lr titik fit. Kalau di sini x, ini x-nya ya. X-nya adalah satu kolom, ya satu kolom. Maka di sini harus ditambah kayak gini. Xtrain titik resep 1,1. Kenapa kok harus dilakukan seperti itu? Data yang dia baca ini agar bisa membentuk kayak apa ya? Kan data itu ada modelnya tabel. Tabel berarti kayak seperti ini. Nah, ini ya. Ada yang modelnya itu satu baris, tapi kolomnya banyak. Nah, kolom itu menunjukkan data-datanya. Nah, kayak gitu. Itu juga harus dirubah. Karena setiap, apa ya, intinya waktu kita manggil metode apapun itu kan dia mempunyai ciri. Oh, cirinya kalau datanya banyak harus dibacanya kayak apa. Oh, datanya kalau sedikit, maksudnya sedikit itu kolomnya ya. Yang sering harus diperhatikan adalah kalau kolomnya satu saja. Kan ini yang dipakai trainingnya hanya satu. Jadi harus dibuat seperti ini. Itu tujuannya untuk merubah yang tadi loh, yang saya jelaskan terkait dia tabelnya awalnya kayak gini, dirubah jadi seperti ini. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya. Terus Y-train. Jadi apapun metodenya, fungsinya adalah fit ya untuk melakukan training. Terus ini tergantung ya, misalkan variabel saya adalah LR, terus fungsi yang saya pakai kan regresi linear ya, udah tinggal manggil. Terus di dalamnya itu pasti harus ada X sama Y-nya. Nah, ini adalah proses melakukan training. Kalau datanya banyak, biasanya ya berapa detik gitu butuh untuk proses training. Kalau datanya sedikit malah lebih cepat. Nah, ini saya lakukan training, langsung saya running. Ada salah resep dia. Oh, maaf salah. Ini kurang dot values. Dot values. Saya running ulang aja. Saya bersihkan. Nah, ini sudah selesai proses trainingnya. Kalau mau lihat persamaannya, di mana di sini? Biasanya saya tampilkan manual. Print, LR, titik. Kalau yang depan tadi namanya itu koefisien ya, saya nyebutnya. Kalau dalam matematika, maaf, D1 ini namanya koefisien. Kalau dalam matematika namanya koefisien, di bahasa Python juga namanya koefisien. Kalau yang B0, yang di sini B0, rumus B0, itu biasanya saya sebutnya adalah konstanta. Atau kalau di sini namanya adalah intercept. Jadi LR, intercept, akan menampilkan nilai B0. Kalau B1 namanya adalah coef. Nah, saya running. Nah, ini sama ya. Saya print, maaf saya copy, saya taruh sini. Ini tadi, yang atas adalah B0, jadi kalau saya tulis hasil dari Python, ini aksen, sama dengan 0,0658 ditambah 0,99947 hektar, sama. Cuma di sini angkanya nggak dibulatkan panjang. Gitu. Ini proses membuat model. Jadi tahapannya kemarin, ini yang kalimat, ya ini. Setelah membuat model, biasanya ada proses evaluasi ini ya. Melakukan evaluasinya, seperti apa? Berarti harus diprediksi dulu. Kita kan punya nih data tesnya. Nah, data tesnya itu kan
tadi kolomnya nah ini kan data tesnya. Data tes ini itu kita hitung. Kita hitung itu maksudnya apa? Kita prediksi. Kan data tes ini ada X dan juga ada Y. Nah, Y yang aktual, yang asli ini, itu kita bandingkan dengan hasil prediksi. Kalau selisihnya sedikit berarti metode regresi linear itu bagus. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan selisihnya jauh, misalkan ini data aktualnya 121,92. Hasil prediksinya misalkan kok 140, berarti selisihnya anggap 20 ya. 20 menurut saya itu besar. Nah, kalau sedikit itu berapa? Misalkan prediksinya 120. Terus data aktualnya 121. Nah, itu selisihnya 1 itu kecil. Jadi nanti kalau mau melakukan evaluasi itu harus diprediksi dulu. Ini caranya memprediksi gimana? Model yang kita punya ini kita masukkan ke datanya. Ini kan tadi dapatnya. Saya copy. Antara di Excel sama di Python mungkin hampir sama ya, cuma beda selisih koma nanti biasanya di situ. Nah, ini berarti ini hasil prediksinya saya taruh di sini ya. Saya tulisi atau saya nambah kolom. Bentar. Nah, ini. Saya tulisi di sini. Ini prediksinya, hasil prediksinya. Saya gunakan rumus yang ini yaitu 0,065,825 ditambah X-nya ini, nah, dikalikan 0,999474. Saya pakainya ini. Nah, ini dapatnya. Nah, selisihnya saya taruh di sini. Tambah. Ini selisih. Selisih itu rumusnya, kalau di sini biasanya saya menggunakan, bentar ya, saya tunjukkan library-nya. Eskalen, ini bisa MAE, MSE, apalagi ya, MAPE. Nanti saya tunjukkan, bentar. Misalkan saya pakai MAE. Ini kalau sama klik, itu ada rumus-rumusnya dan macam-macam lainnya. Bentar, masih proses. Nah, ini. Ini kalau menggunakan MAE itu intinya penjelasannya adalah menghitung selisih error, ya, menghitung selisih error antara data aktual, Y itu simbolnya adalah data aktual ini, Y yang true, corresponding true value, terus Y caping, ada caping itu berarti hasil prediksinya. Nah, kalau menggunakan MAE ini rumusnya, berarti kita harus menerapkan rumus ini ke Excel. Ya, ke Excel. Tapi kalau mau menggunakan MSE, nah ini berikutnya ada MSE. Nah, ini rumusnya MSE. Sama Y itu aktual, Y caping adalah hasil prediksi, terus ini dikuadratkan. Nah, saya jarang menggunakan MSE karena nilainya ada kuadrat ini. Biasanya kalau bilangan berapapun kalau dikuadratkan kan jadi 2 kali lipat ya. Akhirnya saya lebih suka yang menggunakan MAE atau satunya lagi MAPE. Mana ya MAPE? Bentar, saya geser ke bawah aja. Nah, ini MAPE. MAPE juga saya lebih suka kenapa? Ada kuadrat pokoknya. Iya. Saya pakai MAE aja. Nah, ini Y dikurangi Y prediksi ada absolut. Jadi di sini selisihnya berarti absolut, data aktual itu kolom D dikurangi hasil prediksi. Udah, ini tinggal geser. Yang kolom K hasil prediksi, yang kolom L adalah
selisih error. Biasanya selisih error itu kalau ini kan ada rumusnya 1 dibagi N, hasil jumlah dari ini. Artinya itu kalau mau mencari rata-rata, kalau selisih per barisnya ya dapatnya yang setiap kolom baris di L ini. Tapi kalau rata-rata berarti di jumlah tadi, rata-rata. Mae berarti ya ini, sum. Nah ini. Terus dibagi jumlah datanya. Saya copy ini, biar nggak ngeblok-ngeblok. Nah, dapatnya nilai selisih errornya adalah rata-ratanya 0,359396. Ini kalau kita menggunakan Excel. Apakah sama dengan di sini? Kemungkinan sama, cuma beda selisih koma. Ini tetap dipanggil library-nya karena kita mau menghitung selisih error. Jadi, panggil library apa, misalkan selisih errornya menggunakan my, ya udah panggil my. Terus kita tentukan data trainingnya, berarti egg test-nya. Caranya sama seperti ini tadi. Nah, cuma barisnya yang dirubah. Nah, barisnya berarti setelah ini ya, 100. Nah ini. Jadi 1375 sampai terakhir. Ini kalau tanda titik 2-nya ditaruh di belakang. Y-test juga sama. Y.ilog 1375.2 kolom 4 values. Udah, ini sudah menentukan X-test sama Y-test. X-testnya untuk menghitung nanti hasil prediksi, Y-testnya untuk dibandingkan selisih errornya. Nah, berarti untuk melakukan prediksinya di sini, misalkan hasil prediksi, misalkan hasil sama dengan variabel model tadi di LR, untuk memprediksi fungsinya adalah predik. Nah, apapun metodenya, pokoknya predik itu untuk memprediksi. Terus data yang diprediksi X-test titik resep, jangan lupa resep, karena kolomnya hanya 1 X-nya, min 1,1. Udah, ini proses melakukan prediksi. Untuk mendapatkan selisih di sini, mae sama dengan mean absolute error, data aktualnya di Y-test, hasil prediksinya hasil. Sudah kita tampilkan, print, my. Sudah, kita running. Nah ini selisihnya, nggak beda jauh ya, 0,35396. Nah, ini. Jadi biasanya kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel, biasanya ya data yang kita prediksi, ini datanya, terus hasil prediksinya ini. Biasanya dibuat dalam bentuk tabel seperti itu. Terus ditampilkan juga selisih error. Kalau datanya dalam bentuk kalau datanya banyak berbaris-baris seperti ini kan 300 baris kan nggak mungkin ditampilkan semua di laporan biasanya kayak gitu. Maka biasanya cukup ditampilkan sebagai sampelnya aja atau istilahnya apa ya, sebagai perwakilan aja, mungkin 20 baris atau 30 baris itu sudah mewakili. Ini untuk menampilkan hasil prediksi. Kalau mau dibuat dalam bentuk grafik, baik itu di Excel juga ada fungsinya untuk buat grafik, biasanya saya pakai di sini. Ini kalau di blog, ini ada menu insert. Nah ini biasanya mau pakai apa nih, garis kah, kayak gini. Berarti yang warna warna biru itu yang apa, warna merah yang apa, itu bisa dibuat kayak gini. Tapi saya jarang pakai yang dari Excel, biasanya langsung pakai dari sini. Nanti kelihatannya kayak gini. Saya import dulu, import matplotlib, saya pakai matplotlib, type plot. Yang
Hasil prediksi saya tampilkan dalam grafik warna. Biasanya saya merah, yang aktual warna biru berarti. Kemudian saya pakai garis. Itu X-nya adalah yang ini ya, X test. Terus terprediksi warna red. Terus ini untuk X dan Y ya, untuk buat grafik tetap harus tahu mana sumbu X dan mana sumbu Y. Yang ini data aktualnya, Y test. Yang ini adalah hasil prediksi, warnanya merah. Yang ini data aktual, warnanya tuh. Oke, tinggal nampilkan plt.show. Nah, kalau merahnya nggak kelihatan, ini ya. Kalau merahnya nggak kelihatan, berarti kemungkinan hasil prediksinya itu memang berdekatan. Jadi selisihnya nggak jauh. Atau biasanya kalau saya datanya apa ya, angka lebih suka dalam bentuk scatter. Nah, kalau scatter kan nggak ini, tetap harus dibaca. Misalkan X-nya berapa, warna birunya di sini, warna merahnya di sini, berarti oh selisihnya nggak jauh, kan nemplek. Berdekatan kan berarti nemplek. Tapi kalau kayak gini, ini birunya di sini, merahnya misalkan di bawah sini kan berarti selisihnya lumayan jauh. Itu cara penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Ilok itu maksudnya apa ya, Bu? Ilok itu ngambil berupa baris nilainya, baris nilai ilok itu. Ini kan ada variabel D. Variabel D itu data di sini dalam bentuk data tabel. Data frame itu istilah dalam bahasa Python-nya atau dalam Pandasnya data frame. Tapi kalau kita nyebutnya intinya pokoknya tabel. Nah, tabel itu kan punya kolom, punya baris. Nah, sedangkan ilok itu manggil atau membaca data di kolom tersebut setiap barisnya ini. Makanya dia harus menyebutkan baris kolomnya. Ini cara biasanya saya kalau mau manggil data. Karena cara seperti ini itu memudahkan nanti untuk dibaca di proses training di metode apapun. Gitu. Selain ini ada cara lagi, saya kasih komentar di sini. Tentu mau ngambil variabel, bukan variabel ya, kolom apa, misalkan kolom open gini ya, berarti bisa dengan cara kayak gini, misalkan X sama dengan D. Nah, ini. Kayak gini juga bisa. Cuma cara seperti ini itu kadang menggunakan metode apa gitu, dia nggak bisa membaca setiap baris data yang ada di kolom open. Kadang seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Bu, saya mau nanya nih, Bu. Kan ini kita belajar tentang supervised learning, masuknya ke regresi linear. Kalau di Python kan memang ada ininya tinggal manggil ya. Kalau manualnya kan ada formulanya. Nah, itu biasanya kita nih mahasiswa pengen belajar formula lain, itu resource-nya dari mana ya? Formula? Iya, formula matematikanya. Ini tadi? Iya, ini kan yang regresi. Tapi kan tadi Ibu jelasin ada KNN, ada net bias, ada decision tree. Nah, itu biasanya buat dapat formulanya apakah dari buku atau dari jurnal atau ada resource internet sendiri? Kalau saya biasanya buku, karena saya dari dulu belajar pertama dari buku. Ini juga dari buku. Bentar, saya tunjukkan bukunya. Kalau mungkin nanti di perpustakaan Saman ada. Bentar ya.
Kalau nanti berhubungan dengan rumusnya atau algoritmanya, nanti sama nyari bukunya bukan Bu ya, ini Pak. Bentar. Yang pertama kalau yang regresi linear biasanya saya pakainya ini. Saya tampilkan di sini covernya. Pengarangnya Bapak Sani Santoso. Judulnya data mining. Ambil yang gambar aja. Nah, ini bukunya. Ini ada algoritma. Ingat saya itu ada algoritma regresi linear yang regresi linear sederhana ataupun berganda. Ada rumusnya, dikasih contoh, walaupun tidak ada hitungan lengkapnya, tapi ada contohnya. Terus yang dikasih hitungan lengkapnya itu yang X-nya 1 sama X2. Gitu. Terus kalau yang metode klasifikasinya itu menggunakan chart. Di buku ini ada chart. Tahapannya dan rumusnya juga ada. Oke. Terus kalau yang clustering menggunakan Kamin, tapi kita kan baik pertemuan hari ini atau minggu berikutnya kan tetap supervisor ya, jadi saya nggak nyinggung clustering. Selain buku ini, itu kalau yang ini Pak Eko, ini satunya data mining. Ini hanya coding di MATLAB. Eko Prasetyo. Maaf. Nah, warnanya hitam. Nah, ini. Ini ada rumus, cuma hitungannya nggak selengkap kalau kita menggunakan yang buku merahnya Bapak Sani Santoso. Ini lebih ke aplikasi ke MATLAB. Makanya di sini ini ada aplikasi menggunakan MATLAB. Gitu. Yang ada rumusnya itu saya bukunya ini yang data mining. Bentar, satunya itu nah ini bukunya Bapak Budi Santoso. Budi Santoso. Nah ini karena saya dapatnya ini fotokopian ya, di kampus saya nggak ada, adanya waktu saya kuliah S2, jadi saya dapatnya fotokopian, saya fotokopi. Ini ada rumusnya semua, cuma ke penerapannya itu lebih ke MATLAB juga. Jadi misalkan, oh ini mau menggunakan metode decision tree, ya langsung diterapkan ke MATLAB. Ada juga rumusnya decision tree kan di sini dia menjelaskan ada yang ID3 sama C4.5. Itu dijelaskannya rumusnya D3, ID3 kayak gini, C4.5 kayak gini, itu. Ini lebih ke yang klasifikasi sih. Kalau yang regresinya enggak ada. Yang bukunya Bapak Budi Santoso itu lebih ke klasifikasi semua. Kalau yang bentar, ada kok yang untuk regresi tapi menggunakan support vektor. SPM. Ya, support vektor. Oh, lengkap sih, lengkap. Karena saya jarang pakai ini yang regresi sih. Di sini ada kok. Regresi logistik juga ada. Bentar, saya cekkan 167. Ada rumusnya enggak ya? 67. Oh, ada. Ya, regresi juga ada. Baik itu yang sederhana ataupun yang multi egg-nya. Pak, saran saya kalau butuh rumus ya boleh pakai buku ini, tapi kalau mau ke penerapan ya saya nggak tahu kalau yang menggunakan bahasa Python, karena saya setelah lulus S2 jarang beli buku yang terakhir terbaru, jarang. Lebih banyak ke e-book, kan kadang e-book kan sudah ada.
baik itu yang menggunakan bahasa Python atau R, kalau nggak salah ada juga yang R. Oke. Yang terbaru saya nggak tahu ya, yang terbaru karena saya sudah sejak lulus 2013 udah nggak pernah beli buku. Seringnya ya tadi cari di e-book. Ya nggak enaknya bahasa Inggris sih. Nggak apa-apa bahasa Inggris. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini nanti saya share di baik data yang CSV-nya. CSV-nya tadi sudah tutup ya. Atau kalau Dekilab bagus nggak, Bu? Oh, saya pernah menggunakan Dekilab, tapi apa ya? Kan dia menggunakan bahasa R. Ya, kalau di Dekilab itu. Yang Dekilab itu saya agak lupa, nggak lama tak pakai gitu, lupa benar. Dekilab dulu itu saya pernah pakai Python soalnya Bu di situ, tapi udah lupa. Saya kayak lupa. Dan saya ikut pelatihannya kan ini Kominfo kan setiap tahun kan membuka pelatihan. Nah, yang di materinya itu enggak selengkap apa ya. Intinya kalau yang di Kilab itu paketnya itu hanya penjelasan terkait ini ya, intinya ini kan sertifikatnya. Seingat saya itu terkait dasar mesin learning itu pun enggak kayak yang saya ikuti di Coursera ataupun di Udemy. Nah, enggak kayak gitu. Jadi kalau yang di Coursera ataupun Udemy itu kan langsung dikelaskan, ada kelas klasifikasi, ada kelas clustering, ada kelas regresi. Nah, nanti diklasifikasi metode yang dijelaskan bla 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 bla. Terus regresi yang dijelaskan metode apa saja. Terus clustering metode yang dijelaskan apa aja. Kayak gitu dia langsung dikelompokkan clustering, klasifikasi, regresi. Nah, sedangkan yang di sini tuh langsung dia mau regresi tok. Seingat saya hanya regresi tok. Nah, terus clustering ya juga gitu. Clustering ya udah hanya menggunakan Kamin tok, udah. Jadi semuanya ini pakai bahasa R seingat saya waktu yang mengikuti pelatihan ini. Nah, cuma sayang nggak sereknya itu tadi metodenya nggak dijelaskan semua. Kan setiap kita mau melakukan di mesin learning sama seperti yang saya jelaskan tadi harus taksnya ya harus tahu. Mana ya taksnya tadi? Nah, ini taksnya. Kan taksnya banyak. Yang sering dipakai oleh orang-orang ya ini 3 ini. Oh, udah keblok ya. 3 ini. Nah, sedangkan yang di Kilab itu waktu yang saya ikuti loh ya, yang paket yang saya dapat itu ya yang saya sebutkan tadi. Misalkan mesin learning ya udah mesin learning regresi tok udah. Clustering tadi ada clustering ya udah clustering Kamin tok udah. Gitu. Jadi kurang lengkap ya, Bu? Ya, menurut saya gitu. Enggak menjelaskan secara umum. Dan apa ya? Dan contoh implementasinya kurang apa ya? Kalau yang dari Coursera, Udemy kan hampir mirip. Jadi misalkan dari Coursera klasifikasi misalkan contohnya klasifikasi orang melakukan apa sih penipuan transaksi, apa sih namanya itu? Saya kok bahasa Inggrisnya ada kok datanya itu. Penipuan melakukan transaksi yang di banking. Nah, yang di mana? Yang di Udemy ya nggak beda jauh kayak gitu. Jadi hampir mirip. Misalkan yang klasifikasi. Fraud detection ya, Bu? Apa? Fraud detection. Betul. Fraud detection. Nah, ya sama. Misalkan nanti yang regresi gitu. Regresinya kalau di Coursera misalkan membahas terhadap regresi
biasanya itu salary atau apa sih? Biasanya contohnya tuh terkait salary atau apa. Nanti yang di Udemy juga gitu, nggak beda jauh. Jadi materinya mirip gitu loh. Nggak masalah sih mau nambah keilmuan, nggak masalah belajar dari manapun. Tapi saran saya tetap tahu dasar konsep. Jadi nanti kalau mau menggunakan metode ini tahu konsepnya kenapa kalau menggunakan metode ini. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita, saya pakai KNN. Alasannya kan harus tahu. Oh Iya, kalau KNN dekir karena langsung begitu, langsung iya, dikasih kode. iya. Nah, saran saya ya tadi kan klasifikasi metodenya banyak. Nah, terus boleh milih naik bias, boleh milih KNN, boleh milih decision tree, boleh. Ya, tapi tahu dasarnya kenapa, alasannya apa. Terus, ada lagi yang ditanyakan? Cukup sepertinya Bu, sudah 4:30. Ya, kalau gitu saya tutup ya, nanti saya share di di grup WA. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Kita kembali ketemu di hari Rabu minggu depan, jamnya insya Allah sama. Oh ya, nanti kalau sudah saya share di linknya. Biasanya saya share di Google Drive, biar nggak berat dikirim di WA-nya. Ya, nanti saya kirim rekamannya. Sebelumnya terima kasih. Ya, saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ilmunya hari ini. Ya, saya tutup.